Oras, menjojua untuk kita semua. Inilah bagian ke-12 kritik atas penyesatan secara Batak di laman YouTube Guru Gembul tentang perantau dan kesuburan tanah. Kita tidak akan mengajak Guru Gembul diskusi lagi karena sumber dia Wikipedia dan sumber-sumber online yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan kenapa orang Batak itu adalah orang yang suka merantau? Karena orang-orang Batak itu dianugerahi wilayah yang tidak terlalu subur. Dimanapun di seluruh dunia, kalau ada suku bangsa yang menetap di wilayah yang tidak terlalu subur, maka manusia-manusia yang ada di sana biasanya adalah manusia-manusia pengembara atau perantau. Seperti itu. Jadi inilah wilayah-wilayah Batak yang tercatat sebelum zaman kolonial. Saya tidak tahu pasti apakah wilayah Guru Gembul sebut perantauan atau wilayah ini adalah betul-betul dihuni orang Batak beratus-ratus atau bahkan ribuan tahun lalu. Jadi, adakah suku yang lebih asli dari Batak di daerah yang ditunjuk ini? Kemudian, apakah daerah-daerah ini bukan daerah subur? Seperti pemahaman Guru Gembul yang melihat semua kondisi ini pada zaman now, masa kini. Apakah bisa suatu daerah disebut subur jika irigasi tidak ada? Jadi Guru Gembul sebelum menyebutkan wilayah sesuatu suku atau wilayah suatu negara daerah itu tidak subur pada masa lalu, maka Guru Gembul harus masuk ke masa lalu, bukan melihat dengan zaman now. Kemudian mungkin yang dianggap Guru Gembul adalah wilayah Batak kurang subur. Kita ikuti saja. Dari Google Map, wilayah-wilayah di seputaran Danau Toba. Di Harian Boho adalah dataran atau lembah yang ada sungai. Juga di Boho ada sungai. Semua ini di daerah seputaran Danau Toba. Di Bonandolo juga ada sungai. Katakanlah juga Parit. Juga di Saya Singgaan. Kalau dikatakan sungai harus besar atau tali air, juga di Selalahi, di lembah-lembah ini, juga di Paropo, juga lembah. Kemudian Tongging, ini juga lembah. Kemudian Kenaguri juga lembah, ini sudah di daerah Simalungun. Haranggaul juga lembah. Salbe juga lembah. Sipolha juga daerah pertanian, ada lembahnya. Parapat juga lembah yang sudah marak dengan pemukiman. Uluan, banyak aliran-aliran sungai juga lembah yang luas sekali daerah pertaniannya. Belie juga ada lembah yang subur yang sudah padat sekali dengan pemukiman. Muara juga ada lembah. Bakara adalah lembah yang sangat subur sekali dengan pengairan irigasi yang sangat baik. Tipang juga adalah lembah dengan pengairan yang sangat baik. Sabulan juga adalah lembah dengan pengairan yang baik. Tamba juga adalah lembah, juga dengan Sihotang adalah lembah dengan pengairan yang baik. Jadi mungkin Guru Gembul zaman dulu daerah subur itu ditunjukkan dengan penguasaan atas teknologi irigasi, di mana teknologi itu secara alami ada di lembah-lembah seputaran Danau Toba. Akibatnya penduduk Danau Toba membludak dan banyaklah perantauan pada saat itu semenjak masuknya kolonial juga membuka wawasan untuk mencari pendidikan kehidupan yang lebih baik. Daerah-daerah subur ini saat itu sudah cukup untuk menghidupi penduduknya. Belum lagi kapur barus, kemenyan, dan bahan-bahan pertanian lainnya. Jadi Guru Gembul ini berputar-putar mengaku yang ini, kemudian menyatakan tidak subur, menyatakan kemenyan, kemudian kapur barus, menyatakan bahan-bahan lainnya, kemudian menyatakan daerah tidak subur. Jadi Guru Gembul itu memutar-putar hal-hal yang tidak jelas seperti hanya obrolan kedai tua atau warung kopi. Kesuburan pada masa lalu
terutama adalah yang bisa menghasilkan makanan pokok, terutama beras. Dan daerah-daerah ini adalah penghasil beras. Guru Gumbul mungkin jalan-jalan bagaimana kebijakan masa lalu banyak masih diterapkan sampai saat ini untuk pembagian pengairan atau irigasi. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan penjelasan yang sangat mudah. Oh gitu, oke, selesai masalahnya. Tapi kemudian ada sebuah penjelasan yang lebih memperumit lagi, yaitu bahwa begini, budaya merantau atau tradisi merantau itu adalah tradisi yang mustahil bisa mendadak muncul. Tradisi itu minimal butuh waktu ratusan tahun bahkan ribuan tahun agar... Ini berdasarkan tesis atau analisa siapa Guru Gumbul buat pernyataan seperti ini? Kembali peta ini saya tunjukkan wilayah yang diidentifikasikan dihuni atau berkaitan dengan Batak sebelum zaman kolonial semenjak ratusan tahun lalu. Lalu ini bukan tempat perantau? Atau katakanlah kita ikuti pola perkataan Guru Gumbul, Batak itu dari pedalaman Sumatera Utara sekitar Danau Toba, jadi ini daerah perantau. Artinya ratusan tahun lalu sudah merantau kan? Kemudian, apakah zaman dulu itu merantau ada? Tanah masih luas, kehidupan juga masih hanya sekedar tidak begitu ketat persaingannya, kapur barus masih mahal harganya, kembangan masih mahal harganya. Jadi untuk apa orang-orang Batak merantau? Yang saya tahu orang-orang Batak itu berguru sampai kemana-mana, atau berperang, memperluas wilayah, memperluas tanah. Itulah zaman dulu merantau. Kalau hanya masalah kesuburan orang merantau, kenapa orang-orang masih tinggal di Gurun Sahara sana? Kenapa tidak merantau sejak ribuan tahun lalu ke Indonesia? Tetap terbentuk. Kenapa? Karena budaya merantau itu adalah salah satu budaya yang sangat rumit, di mana masyarakat yang merantau itu harus bisa mempertahankan tradisinya di tengah tradisi orang lain. Berarti dia harus punya mekanismenya. Dia harus bisa beradaptasi dengan orang lain. Dia harus punya mekanismenya. Ada mekanisme adat yang membuat mereka itu bisa bertahan di wilayah manapun. Jadi kembali ke kata merantau. Apakah istilah ini lazim di masa lalu? Sekarang kita merantau karena kita pergi dari kampung untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Zaman dulu orang pergi karena diusir, atau berguru, atau bermasalah, atau memperluas wilayah dan menyerang daerah lain, atau menguasai daerah yang belum ada berpenghuni. Jadi sampai saat ini saya kira orang Batak itulah orang paling diakui mempertahankan budaya. Makanya ada istilahnya, lihat orang Batak itu meskipun Kristen, Bataknya tidak pernah hilang. Ada juga istilahnya, terutama Batak Toba, lihat orang Batak Toba merantau, gerejanya dibawa, itu HKBP, kandang babinya juga dibawa. Adakah yang lebih kuat daripada sini Guru Gumbul mempertahankan budayanya? Dalam sistem adat Batak Toba ada peribahasa menyatakan Jono Partubu, Jono Kado Perhudul. Artinya, meskipun kekerabatan kita dekat, katakanlah saudara kandung saya lahir dari rahim ibu yang sama, mempunyai orang tua laki-laki yang sama, saya merantau ke kota A, adik saya merantau ke kota B, maka saya dianjurkan mencari orang tua di kota A ini. Jika terjadi sesuatu dengan saya, maka orang tua angkat, saudara angkat saya, tetangga saya lah yang pertama kali akan menolong dan membantu saya. Adik saya kandung itu akan datang belakangan. Jadi itulah dalam mekanisme adat Batak Toba. Ini sangat kuat dipegang, bahwa saudara kandung itu memang dekat, tapi tidak lebih dekat dengan orang yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Masih banyak lagi sebenarnya peribahasa-peribahasa nasihat bijak seperti ini, tapi cukup ini saja kita bahas saat ini. Nah, kalau sekarang kita mengetahui bahwa orang Batak itu sebagai orang perantau, maka harusnya ada catatan-catatan di masa lampau tentang orang Batak yang merantau. Pada kenyataannya kita tidak pernah menemukan ada catatan dimanapun orang Batak yang merantau sebelum tahun 1900-an.
Nah, kan membingungkan. Saya tidak mengajak Barayo untuk lagi-lagi ya, saya harus tegaskan, saya tidak mengajak Barayo untuk melecehkan, untuk membuat kebingungan dan sebagainya, tapi ini adalah satu hal yang harus dipecahkan sesegera mungkin. Jadi, kita bisa menemukan sebuah identitas yang jelas dan pasti dari salah satu suku bangsa yang paling populer dan paling signifikan perannya di Indonesia. Oke, Barayo, itu saja ya. Terima kasih. Saya yakin memang Guru Gembul tidak ada niat untuk membingungkan, tapi Guru Gembul itu bingung sendiri. Materinya juga diambil Guru Gembul dari Wikipedia, memalukan sekali. Penulis-penulis Wikipedia tentang Batak itu penyesat-penyesat, sampai saat ini tidak ada yang berani menghubungi saya. Karena akan saya telanjangi bulat-bulat seperti yang Guru Gembul lakukan. Saya lakukan ini karena Guru Gembul adalah guru sejarah, meskipun guru sejarah SMP, tapi harusnya lebih bertanggung jawab untuk memberikan data. Apakah orang Batak tidak punya catatan merantau? Jadi saya masih bingung, ini apakah perantauan atau memang wilayah Batak dari dulu? Artinya Batak itu bukan pendatang atau Batak itu adalah asli penduduk asli tempat itu. Kita pertama berangkat ke negara tetangga kita, Filipina, Kota Batak. Menurut situs resmi Kota Batak, salah satu versi yang menyatakan leluhur mereka itu adalah dari Indonesia, datang sekitar 5.000 tahun lalu. Apakah ini perantau atau penduduk asli? Silahkan Guru Gembul jawab sendiri. Kemudian kita kembali ke dalam negeri. Catatan Sir William Marsden dalam History of Sumatra cetakan 1783 disebut orang Pasaman itu mengakui mereka adalah orang Batak yang masuk Islam. Apakah Pasaman ini daerah rantau orang Batak? Atau orang Bataklah penduduk aslinya saat itu? Bagaimana kita mengidentifikasi perantau dengan tidak perantau Guru Gembul? Satu dari Filipina, satu dari Sumatera Barat, Pasaman. Kita akan lanjut. Ya, kita beralih ke provinsi tetangga Sumatera Utara. Dalam buku Haji Muhammad Said berjudul Aceh Sepanjang Masa disebut, dalam penyelidikan belakangan diketahui adanya penduduk asli di Aceh Besar. Aceh Besar itu sekitar Kota Raja, berketurunan atau mirip dengan orang Batak. Apakah orang Batak ini perantau di Kota Raja pada zaman ratusan tahun lalu, Guru Gembul? Untuk golongan suku Batak ditandai dengan nama suku Leh Ratu atau 300. Ini menurut Muhammad Said dikutip dari Van Lengen. Tempat asli mereka ada di Lampagar dan Lambait atau 6 mukim. Jadi ini catatan diperkirakan berasal dari zaman Sultan Alauddin Al-Qahar tahun 1537 sampai 1571 Masehi, di mana saat itu kemungkinan sultan inilah yang menyerang Raja Batak yang dibantu oleh Portugis melalui Fernando Mendes Pinto. Kemudian kita masih masuk ke sumber Batak merantau atau penduduk asli. Saya pun bingung menjawabnya. Di sini dalam Hikayat Aceh yang ditulis oleh Teuku Indah Iskandar, Perkasa Alam adalah nama kecil yang dipercaya dari nama kecil Sultan Iskandar Muda. Lam Anal dipercaya kemungkinan di seputaran Kota Raja Banda Aceh. Jadi disebut dia pergi berburu. Dikabarkan orang kepada Perkasa Alam, "Tuanku, ada seekor kerbau di Lam Anal, terlalu sekali buas dan nakal dan amat berani. Jikalau ia melihat manusia, tiada ia mau lari. Beberapa orang mati dan luka dan patah di terkuknya." Maka tak kala Perkasa Alam mendengar perkata orang itu, maka Perkasa Alam meruah segala kakanda, menyuruh menghimpunkan segala rakyat dan gajah dan kuda. Maka Perkasa Alam pun lalulah berjalan diiringi segala kakanda dan segala rakyat. Jadi kan Perkasa Alam masih berusia 12 tahun. Jadi dia dari Kota Raja ingin menyaksikan kejadian ini. Jadi bayangkan betapa dekatnya lokasi ini dengan Kota Raja. Itu juga ada ditulis oleh Daniel Peret di bukunya. Silahkan baca Kolonialisme
dan etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Kita lanjutkan, maka tak kalah sampailah kepada tempat kerbau itu, maka ada seorang Batak tua pada kampung itu. Maka bertanyalah ia kepada Kakanda Perkasa Alam, hendak kemana bermain tuan kita Perkasa Alam ini? Jadi ini catatan orang Aceh, bukan catatan orang Batak. Dua sumber dari Aceh. Yang ketiga, ini juga jadi polemik. Itu bukan kapak sembarang kapak, tapi kapak pembelah Bayu. Bukan Batak sembarang Batak, tapi kota Batak hartanya Melayu. Jadi ada kota Batak dalam peta sekitar Siak, itu daerah Tapung kanan. Ini diprotes banyak orang sekitar itu, katanya kota Batak itu ada tahun 1960 saat Caltex membuka kilang minyak di sana. Tetapi ini menurut peta tahun 1895 ada peta kota Batak, karena ada sumber-sumber menyatakan penduduk asli tempat ini adalah orang Batak. Ada yang menyebut lagi Singamaraja pernah ke tempat ini. Mengenai cerita orang Batak sampai di Kampar itu banyak versi. Dalam buku Sinister Forbidden Kingdom juga disebut bagaimana orang Batak sampai ke daerah Kampar. Kemudian ada juga disebut dalam buku D.I. Panjaitan bagaimana orang Batak sampai di Kerajaan Siak Indrapura. Tapi semua seperti belum terkuak karena sumber informasi dari Batak banyak sekali, tapi dari Siak masih tertutup. Jadi itu dulu Gumbul, saya kira cukup untuk rantau catatan perantauan orang Batak. Semoga Guru Gumbul tidak bingung sendiri. Saya paham dengan Guru Gumbul karena selepel Gunawan Muhammad di halaman resminya, Facebooknya juga perang. Dia dengan gagah berani menulis sumbernya adalah kolonialisme dan etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Dia menyatakan Batak itu konsep yang tidak jelas yang ada berkaitan bebas. Akibat apa? Akibat tidak baca buku. Bayangkan seorang Gunawan Muhammad tidak membaca buku tapi berani mengutip berdasarkan buku itu. Konyol sekali, bukan? Mungkin sebab itu seperti dikutip Daniel Peret, sebutan Batak tak ada dalam sastra kuno. Atau ya ini ya, Gunawan Muhammad juga ikut bahwa Batak itu adalah yang disematkan oleh pihak kolonial. Katanya mengutip buku Daniel Peret, kolonialisme dan etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Kita lihat bagaimana hoax dan perang itu seorang Gunawan Muhammad juga telan. Inilah kata Daniel Peret. Kelanjutan proses Melayuisasi. Sejumlah prakarsa penduduk asli memperlihatkan kelemahan-kelemahan citra Batak yang kaku yang diciptakan oleh orang Barat. Jadi citra Batak yang kaku yang diciptakan oleh orang Barat yang menyatakan terbelakang, kafir, pemakan manusia, yang tidak dicatat oleh Win Ubatuta, tidak dicatat oleh penjelajah Cina, tapi dicatat oleh penjelajah Barat yang berhasil membuat Marco Polo sendiri tidak bisa masuk ke pedalaman, yang berhasil membuat komoditas itu tidak pernah dikuasai oleh asing termasuk orang Barat yang merasa pintar itu. Kita lanjutkan. Jangan lupa ya, kelemahan-kelemahan citra Batak yang kaku yang diciptakan oleh orang Barat. Jadi kelemahan citra ini yang diciptakan, bukan Bataknya. Di Bandar pada awal abad ke-20 orang malu menyebut dirinya Batak. Bagi orang Melayu, Batak melambangkan kekotoran dan noda. Itulah sebabnya orang Islam di Bandar menyebut dirinya Melayu. Fenomena ini bertambah besar dan makin padatnya hubungan dengan pesisir. Di tanah Jawa, ini tanah Jawa Simalungun, bukan tanah Jawa Pulau Jawa, banyak orang dari pedalaman menyimpan busana Melayu untuk dipakai hanya ketika mereka turun ke pesisir, biar jangan ketahuan dia Batak. Jadi, Daniel Peret menuliskan ada proses Melayuisasi, bukan Batakisasi. Semoga cukuplah Guru Gumbul bersama Gunawan Muhammad disesatkan oleh orang-orang penulis Wikipedia yang tidak bertanggung jawab tentang sejarah Batak. Demikian, inilah bagian akhir. Lebih kurangnya mohon maaf.
Jangan lupa untuk subscribe, menyukai, membagikan dan mengomentari YouTube Sejarah Batak atau halaman resminya www.batak.web.id. Oras menjejua, jua-jua untuk kita semua.